Karena ini rumah kedua saya, Bu. Saya punya mertua tinggal di Gang Jaya. Meninggalnya pun di Gang Jaya, kuburannya di sebelah ini, Bu, ujung. Dua-dua ya, Pak ya. Bapak, Ibu di sini, masih ada ibu saya juga, ibu mertua saya di situ. Ya, yang setiap saatnya saya melintas dan mungkin duduk, makan, minum, bahkan tidur di desa ini. Saya pikir ini adalah desa kedua saya, rumah kedua saya. Jadi saya merasa kalau tidak hadir di sini, saya juga merasa bersalah kepada diri saya sendiri tentunya. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa berjalan dengan baik tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Babin ya, Bapak yang dari Koramil, dari kepolisian yang saya banggakan pada kesempatan ini. Sosper ini bukan kampanye, Pak. Sosper ini adalah program dari DPRD Kabupaten Deli Serdang yang memang dianggarkan untuk memberitahu masyarakat tentang segala sesuatu perkembangan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kenapa? Karena DPR adalah produk rakyat, produk pemilu, maka perda itu berhak disampaikan kembali, dijelaskan kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja kepada masyarakat. Jadi masyarakat wajib tahu, karena peraturan daerah itu dibuat untuk masyarakat. Kalaupun untung, untungnya masyarakat. Kalaupun rugi, ruginya ke masyarakat. Tapi sedapat mungkin semua perda yang kita lakukan, yang kita buat di sana itu tidak sampai merugikan masyarakat, tetapi lebih cenderung memberikan manfaat dan untung kepada masyarakat. Oleh karena itu hari ini kita sampaikan Perda nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Sebenarnya perlindungan anak ini tak usah saya bacakan perdanya, ibu bapak semua sudah hafal, sudah melakukannya, sudah melaksanakannya sesuai dengan keyakinan dan ajaran keagamaan, terutama agama Islam yang kita miliki. Karena dalam agama kita ada kewajiban anak kepada orang tua, ada kewajiban orang tua untuk anak-anaknya, dan ada kewajiban di antara keduanya yang memang harus dijaga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun secara aturan perundang-undangan, turunan dari undang-undang yang lebih tinggi, maka dilahirkanlah peraturan daerah. Jadi undang-undang regulasi negara ini dari Undang-Undang Dasar 45 turunannya ke bawah ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, keputusan DPR, TAP MPR, turun ke bawah peraturan gubernur, turun lagi ke bawah peraturan daerah, peraturan bupati, turun lagi ke bawah sebenarnya ada tapi jarang-jarang dibuat, yaitu peraturan desa, Perdes. Ini Pak Nopi yang punya gawean harusnya, ya Pak ya. Perdes, peraturan desa itu BPD yang menggagas dengan kepala desa, maka lahirlah Perdes, berlaku untuk satu desa saja dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan yang di atasnya, karena sifat dasar sebuah peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini mengalah dia, hanya melengkapi begitu. Nah, pada kesempatan ini kita ulas sedikit. Kalau nanti ada yang kurang jelas, mungkin saya bisa sampaikan lagi, yaitu azas, tujuan, dan ruang lingkup. Nah, jadi azasnya ini Bu ya, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila, tetap Pancasila. Itu saya sampaikan tadi, tetap berdasarkan yang tertinggi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi non-diskriminasi. Jadi tidak tanpa kecuali, semua anak tanpa kecuali. Jadi mau anaknya cacat, mau anaknya sehat, mau anak yang keterbelakang, mau anak yang minoritas, semua haknya sama di mata peraturan ini. Yang kedua tentang B, kepentingan yang terbaik bagi anak. Ya, kalau bicara kepentingan anak, semua udah tahu ya, hak asuhnya, hak rawatnya, kesehatan, pendidikan, meliputi seluruh hak-hak anak itu juga masuk dalam pengaturan peraturan ini. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Yang ini yang jarang kita lakukan. Mau jujur ibu-ibu,
Ibu-ibu mau jujur, sering nggak